Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung kembali di channel YouTube saya. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi untuk formasi pengawas farmasi dan makanan ahli pertama yang dikeluarkan oleh Menpan RB 2020. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke 3 pokok materi. Yang pertama adalah sistem manajemen mutu Badan POM. Kemudian yang kedua, komunikasi risiko bidang obat dan makanan, dan yang ketiga adalah sistem informasi dan teknologi. Namun sebelumnya, sebelum kita lanjut, kenapa hanya 3 materi pokok? Di sini nanti kita akan membahasnya lebih detail, jadi butuh waktu dan videonya mungkin akan lebih lama jika kita akan bahas banyak materi. Jadi kita bagi menjadi 3 materi dulu, dan untuk video selanjutnya kita akan bahas materi selanjutnya. Jadi tetap ditunggu video-video selanjutnya. Baik, kita masuk ke materinya pertama, yaitu tadi ada manajemen mutu. Nah, untuk teman-teman yang ingin mempelajari materi ini, di sini saran saya langsung saja untuk teman-teman membuka atau mencari keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 1580 tahun 2019 yang berkaitan dengan penerapan sistem manajemen mutu atau QMS ISO 9001-2015 Badan POM. Untuk materi kedua yang teman-teman perlu cari langsung aja, yaitu keputusan Sekretaris Utama dengan nomor 1134 tahun 2019 yang berkaitan dengan penunjukan pengelolaan sistem manajemen mutu atau QMS ISO 9001-2015 Badan POM. Yang ketiga ada keputusan Sekretaris Utama juga nomornya 1133 tahun 2019 tentang pembentukan pengelolaan subside sistem manajemen mutu QMS BPOM, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu keputusan Kepala BPOM nomor 3896 tahun 2017 petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Badan POM. Jadi dari 4 materi ini merupakan materi yang berkaitan dengan manajemen mutu. Tapi sekali lagi untuk materi ini presentasinya sangat sedikit ya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena untuk soal SKB untuk materi ini tidak terlalu banyak di tahun-tahun sebelumnya ya untuk pengalaman saya. Jadi mungkin teman-teman tinggal fokus saja di materi yang pertama, di regulasi yang pertama dan regulasi yang keempat ini. Oke, itu saja untuk materi terkait dengan manajemen mutu. Teman-teman langsung saja searching ya. Kita lanjut kalau begitu ke materi yang kedua. Nah, materi kedua yaitu komunikasi risiko obat dan makanan. Nah, ini merupakan materi yang perlu teman-teman dalami, di mana teman-teman harus ketahui dulu pengertian komunikasi itu, yaitu adalah proses penyampaian pesan dari sumber. Jadi ada kata pesan, dari sumber ke penerima pesan, sehingga terjadi suatu kesamaan makna tentang pesan yang disampaikan antara sumber dan penerima, sehingga terjadi komunikasi yang efektif. Jadi tujuannya adalah terjadinya komunikasi yang efektif ini. Oke, jadi teman-teman, untuk komunikasi risiko badan makanan itu ada 4 proses yang dilibatkan. Yang pertama ada pesan, yang tentunya adalah informasi yang disampaikan. Kemudian sumber atau pemberi informasi, dalam hal ini kalau di Badan POM itu adalah PFM untuk fungsi komunikasi informasi atau KIE. Dan yang ketiga adalah saluran atau sarana penyampaian pesan, bisa melalui sosial media atau melalui telepon dan sebagainya. Kemudian juga yang keempat adalah penerima atau objek sasaran informasi itu. Kalau di Badan POM itu biasanya ada masyarakat umum ataupun juga pelaku usaha serta pelajar ya. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui dari pengertian komunikasi. Dan untuk bentuk isi pesan itu ada 4 secara umum yang perlu teman-teman ketahui, bahwa yang pertama itu ada informatif, yaitu berisi pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui tanpa upaya mempengaruhi persepsinya. Kemudian ada yang persuasif, yaitu tentunya kita berusaha untuk merubah kesadaran atau sikap dari seseorang. Kemudian ada edukatif, mengubah perilaku target atau orang secara sengaja, teratur, dan terencana. Dan ada yang kursif ya, yaitu pesan berisi pendapat atau ancaman. Itu adalah bentuk-bentuk isi pesan yang perlu teman-teman ketahui. Ini merupakan materi dasar yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian kita lanjut. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa tujuan utama strategi komunikasi itu ada 3. Yang pertama adalah memastikan penerima pesan memahami isi pesan yang diterima.
Jadi tidak hanya disampaikan toh, tapi juga penerima pesan itu harus paham isinya. Maka dari itu pesan harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, memantapkan penerima pesan dalam diri penerima pesan. Yang ketiga adalah memotivasi kegiatan yang berkaitan dengan implikasi pesan. Untuk yang ketiga ini adalah tujuannya itu merubah perilaku atau pemahaman dari masyarakat sehingga mereka mampu menerima dan mengaplikasikan informasi atau pesan yang kita sampaikan. Nah, itu tujuan dari KIE atau komunikasi risiko di bidang obat dan makanan tentunya. Nah, berdasarkan WHO ada juga pengertian komunikasi risiko, tapi sebelumnya kita ketahui dulu risiko itu apa. Risiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Oke, jadi itu pengertian dari risiko. Sementara menurut WHO sendiri, komunikasi risiko itu adalah suatu proses pertukaran informasi dan opini yang berfokus pada risiko atau faktor penyebab risiko. Jadi inilah dari tugas fungsi informasi dan komunikasi di Badan POM itu, yaitu untuk mengkomunikasikan bahaya-bahaya yang ada di komoditi-komoditi yang diawasi oleh Badan POM. Di antaranya ada obat, pangan, obat tradisional dan kosmetik, suplemen kesehatan, dan sebagainya. Kemudian bahaya atau risiko di bidang obat dan makanan apa saja, itulah yang menjadi materi yang harus disampaikan kepada masyarakat, dan tentunya kita harus tahu bagaimana mengkomunikasikannya. Tentunya cara mengkomunikasikannya ini adalah tentunya sesuai dengan tujuan atau sasaran objek yang ingin dikomunikasikan. Tentunya kalau mau komunikasi ke masyarakat umum, bahasanya harus sederhana. Untuk anak-anak SD atau SMP harus interaktif dan menarik penyampaiannya. Jadi itu adalah bagaimana cara mengkomunikasikannya. Nah, tujuan komunikasi risiko di bidang obat dan makanan itu pertama, melindungi masyarakat, tentunya kesehatannya melalui penyediaan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan, sehingga membuat keputusan risiko keamanan obat dan makanan yang terinformasi. Kemudian membantu masyarakat memiliki informasi terkait bahaya dan risiko tadi. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi pemahaman antar semua pemangku kepentingan. Jadi bukan hanya masyarakat, tapi juga pelaku usaha serta pemerintah harus memiliki pemahaman yang sama sehingga meningkatkan efektivitas proses analisa risiko secara keseluruhan. Nah, itu adalah tujuan komunikasi risiko di bidang obat dan makanan tentunya. Nah, di sini kita akan peroleh dan lihat ciri-ciri produk obat dan makanan yang TMS ini kepanjangannya tidak memenuhi syarat dan berisiko terhadap kesehatan. Nah, ini adalah yang diawasi oleh Badan POM, yang sangat diawasi di sarana khususnya. Yang pertama itu ada kemasan produk yang rusak, penyot, dan karatan. Misalnya untuk produk pangan kaleng ya, jadi ini adalah produk yang harus diawasi oleh Badan POM. Jika ada produk-produk seperti ini di sarana, otomatis tugas dari Badan POM khususnya untuk fungsi pemeriksaan itu langsung memisahkan produk-produk ini dan mengembalikannya ke produsen. Kemudian juga label atau penandaan pada kemasan primer dan sekunder harusnya lengkap ya. Jadi kalau tidak lengkap, berdasarkan aturan penandaan untuk produk primer dan sekunder di kemasannya itu harus lengkap. Jadi kalau tidak lengkap juga, otomatis informasi yang ada atau informasi dan persyaratan yang diwajibkan itu tidak terpenuhi, sehingga belum tentu bisa menjamin terhadap kesehatan dan keamanan untuk konsumen, khususnya masyarakat. Yang ketiga, tidak adanya nomor izin edar. Kalau untuk makanan itu ada 2, MD dan ML. Kemudian juga untuk obat itu juga ada. Obat ada banyak, jadi teman-teman perlu ketahui juga jenis-jenis kode nomor izin edar di produk pangan seperti apa, di obat seperti apa, misalnya generik, kemudian juga ada lokal dan sebagainya. Kemudian di kosmetik misalnya ada NA dan sebagainya. Jadi itu informasi-informasi penting dan wajib teman-teman ketahui. Yang keempat ada
tanggal kadaluarsa. Nah, ini yang paling rawan biasa ditemui di sarana ya. Biasa banyak produk-produk yang dijual tapi sudah melewati batas atau tanggal kadaluarsa sehingga sangat berbahaya bagi masyarakat. Kemudian obat tradisional suplemen kesehatan mengandung BKO atau bahan kimia obat. Nah, bahan kimia obat ini adalah bahan-bahan yang berbahaya apalagi dikonsumsi tanpa panduan ya, dan juga biasa digunakan secara menyeleweng dan tidak sesuai persyaratan. Kemudian untuk kosmetik itu biasa mengandung bahan yang dilarang digunakan, misalnya ada kandungan merkuri dan sebagainya. Kemudian untuk pangan biasa mengandung bahan berbahaya, dan teman-teman perlu ketahui bahwa bahan berbahaya di pangan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tentunya ada kimia, kemudian ada biologi, dan fisika. Nah, ini bahaya-bahaya yang ada di pangan. Kemudian ada juga yang disebut sebagai bahan tambahan pangan yang dilarang dalam pangan. Nah, untuk bahan tambahan pangan itu sebenarnya sudah ada aturannya, teman-teman bisa langsung searching aja penggunaan bahan tambahan pangan di dalam makanan itu seperti apa aturannya. Teman-teman bisa tahu, tapi biasanya di Badan POM itu mengatur kadar setiap bahan tambahan pangan. Jadi tidak semua bahan tambahan pangan itu bisa ditambahkan secara serta-merta. Jadi ada aturan dan kadar yang harus dipatuhi oleh tiap produsen. Oke, kita lanjut ke masing-masing contoh risiko ataupun bahaya dalam tiap-tiap komoditi ya. Jadi kita masuk ke komoditi pertama. Nah, untuk obat tradisional ya. Oke, obat tradisional itu biasa bahaya itu ada bahan kimia obat atau BKO. Nah, contoh-contoh yang biasa disalahgunakan oleh produsen yang nakal itu ada beberapa. Misalnya yang pertama adalah dexamethasone. Yang ini bisa menyebabkan radang sendi dan lupus, merupakan salah satu BKO yang paling sering ditemui dalam pengawasan Badan POM, khususnya untuk obat tradisional. Kemudian ada CTM juga. CTM ini bisa memberikan gejala alergi seperti demam, bersin, flu, dan pilek. Nah, ini juga sangat berbahaya jika ditambahkan dalam obat tradisional. Kemudian ada piroxicam ya. Untuk piroxicam ada indikasi rasa sakit, inflamasi dan demam. Kemudian allopurinol. Nah, ini juga yang paling sering ditemui. Biasanya itu menyebabkan asam urat ya. Jadi untuk obat tradisional itu teman-teman harus tahu obat tradisional itu seperti apa. Karena obat tradisional itu terbagi menjadi beberapa lagi, ada jamu, kemudian fitofarmaka dan sebagainya. Jadi teman-teman harus tahu bedanya obat tradisional dan obat secara umum ya. Itu bahan kimia obat atau bahan yang berisiko yang biasa ada dalam produk obat tradisional, dan ini adalah materi yang biasa kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian kita lanjut ke produk kosmetika. Nah, untuk kosmetika yang paling sering muncul dan salah gunakan itu adalah merkuri. Biasa menyebabkan reaksi alergi, iritasi kulit, dan menyebabkan karsinogenik ya. Jadi teman-teman, karsinogenik ini yang paling sering ditakutkan karena bisa menyebabkan kanker ya, pemicu kanker jika terakumulasi dalam jumlah yang banyak dalam tubuh. Kemudian ada hidrokinon ya, bisa menyebabkan rasa kulit terbakar atau panas, kemudian kulit berwarna kehitam-hitaman, merah kemudian hitam ya. Jadi itu efek dari hidrokinon ini. Kemudian ada asam retinoat ya yang menyebabkan teratogenik, yaitu biasa cacat pada janin, khususnya yang digunakan oleh ibu yang sedang hamil. Kulit menjadi kering dan terkelupas. Jadi jangan bangga dan cepat senang ya kalau misalnya kosmetik yang teman-teman atau biasa kita jumpai memberikan efek yang cepat, biasa terkelupas atau mungkin bisa memberikan efek putih dalam jangka waktu yang singkat, itu biasanya ditakutkan karena ada kandungan merkuri dan asam retinoatnya ini. Jadi harus hati-hati teman-teman, harus pastikan bahwa produk yang digunakan itu sudah terdaftar di Badan POM. Kemudian ada merah K3 dan K10 atau rodamin ya, yang menimbulkan gangguan fungsi hati dan juga kanker. Nah, ini adalah bahan-bahan kimia yang biasa disalahgunakan dalam produk kosmetik yang seharusnya tidak ada dalam kosmetik. Oke, kita lanjut. Dalam produk selanjutnya ada produk
pangan. Oke, untuk produk pangan yang paling sering dan paling menjadi concern dari Badan POM itu ada boraks tentunya. Biasa dalam produk bakso, kemudian formalin, produk olahan ikan, metanyl yellow, pewarna ya, pewarna-warna kuning, kemudian K10, rodamin B. Nah, sama seperti yang di kosmetik tadi, rodamin B juga ini warnanya merah, menyebabkan kanker hati dan pembesaran ginjal. Jadi, bahaya-bahaya seperti inilah yang tentu harus dikomunikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mau mendengarkan dan mau mengikuti saran-saran atau edukasi yang disampaikan oleh Badan POM atau yang diinformasikan oleh Badan POM melalui fungsi komunikasi dan informasi itu. Oke, buat teman-teman, itu yang perlu teman-teman ketahui dalam materi yang tadi ya, materi komunikasi risiko di bidang obat dan makanan. Dan kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu sistem informasi dan teknologi. Yang biasa kalau di Badan POM itu disingkat sebagai Sistem Pengawasan Obat dan Makanan atau SISPOM. Oke, jadi untuk SISPOM itu sendiri teman-teman, kita tidak bekerja secara sendiri. Jadi pemerintah ini adalah Badan POM, diibaratkan sebagai Badan POM. Kemudian Badan POM itu harus bekerja sama dengan pelaku usaha. Dan tentunya didukung dan dibantu oleh masyarakat. Jadi harus tiga-tiganya ini berkolaborasi tentunya. Jadi harus saling membantu ya. Nah, untuk tiap-tiap komponen ini ada tugas dan fungsi masing-masing, di mana sebagai pemerintah dia berfungsi untuk pelaku komunikasi, informasi, dan edukasi, misalnya Badan POM, kemudian standarisasi membuat peraturan-peraturan atau persyaratan, kemudian jaring sos nasional ya, karena biasa kita bekerja sama dengan instansi lain, lintas sektor, kemudian jejaring mutu internasional, jadi kerjasama kita bukan hanya di dalam negeri, tapi juga kita berusaha untuk terlibat dalam jejaring internasional. Kemudian juga ada audit ya, audit yang kita lakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir, dari proses produksi hingga proses peredaran di masyarakat atau di market, di pasaran ya. Dan yang terakhir ada pemeriksaan dan penyidikan. Nah, pemeriksaan ini tentunya untuk memastikan kembali produk yang beredar itu apakah betul-betul sesuai dengan persyaratan atau tidak. Kemudian penyidikan ini adalah tindakan untuk membuat efek jera dan juga menangkap pelaku-pelaku ilegal di bidang obat dan makanan tentunya. Nah, tugas pelaku usaha, teman-teman harus tahu, di mana sistem pengawasan internal oleh pelaku usaha melalui pelaksanaan cara pembuatan yang baik. Jadi cara pembuatan atau GMP itu tergantung ya, jadi kalau produknya pangan, berarti dia cara produksi pangan olahan yang baik, CPPOB, kemudian ada juga yang namanya cara produksi kosmetik yang baik ya, kemudian cara produksi obat yang baik. Jadi teman-teman harus lebih bisa membedakan dan juga teman-teman harus punya pengetahuan umum terkait GMP untuk masing-masing komoditi itu. Kemudian pelaku usaha juga harus bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk. Nah, ini sudah jelas karena mereka yang berproduksi otomatis mereka yang harus menjamin sesuai dengan informasi yang disampaikan di kemasan atau di iklan dan juga harus didukung dengan kualitas mutu produk yang telah mereka keluarkan. Nah, sebagai masyarakat harusnya mampu meningkatkan kesadarannya melalui dengan cara tentunya masyarakat harus mampu menjadi masyarakat yang cerdas dengan mencari informasi terkait produk sebelum mengonsumsi, kemudian peningkatan pengetahuan kualitas produk dan cara penggunaan produk yang rasional tentunya, pengawasan sendiri oleh masyarakat yang mengambil keputusan untuk membeli suatu produk, dan masyarakat dapat melindungi dirinya sendiri. Nah, itulah kerjasama dari tiga komponen ini yang diharapkan di sistem pengawasan obat dan makanan atau SISPOM. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, jadi Badan POM itu bukan hanya ingin melakukan perlindungan atau pengawasan kepada masyarakat melalui cara yang manual atau cara yang Oke, jadi selain untuk melindungi masyarakat, Badan POM dengan cara yang seperti biasa, yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung atau tidak langsung, Badan POM juga
seiring perkembangan zaman dan teknologi, Badan POM mulai memberikan inovasi-inovasi dalam bentuk aplikasi atau website untuk memudahkan dalam sistem pengawasan obat dan makanan atau SISPOM itu sendiri. Jadi kita langsung saja lihat beberapa inovasi, implementasi teknologi, informasi yang telah dikeluarkan Badan POM, mulai dari kegiatan pengawasan pre dan juga pengawasan post market, serta keterbukaan informasi publik. Nah, ini adalah website dan juga aplikasi yang telah dikembangkan oleh Badan POM dalam SISPOM tadi ya tentunya. Jadi di sini untuk registrasi ini adalah masuk di materi pre-market. Jadi untuk registrasi obat itu teman-teman harus tahu dan harus hafal tentunya ya. Untuk registrasi obat atau pendaftaran produk obat itu websitenya adalah new-aero.pom.go.id. Nah itu untuk obat. Sementara untuk obat tradisional dan suplemen kesehatan dia itu asrot.pom.go.id. Nah, untuk pangan olahan itu sendiri ada erek.pom.go.id. Nah, itu adalah 3 website utama untuk pendaftaran produk ya. Selain pendaftaran produk juga kita ada penerbitan sertifikat ya. Sertifikat ini ada e-sertifikasi.pom.go.id, kemudian untuk penerbitan sertifikasi CDOB, cara distribusi obat yang baik, itu ada sertifikasi cdob.pom.go.id, kemudian untuk permohonan iklan obat. Jadi untuk pelaku usaha yang ingin membuat iklan obat harus mengajukan permohonan melalui siapik.pom.go.id. Jadi ini link-link yang telah diciptakan oleh Badan POM untuk mengawasi pre-market ya, untuk mengawasi pre-market untuk produk-produk yang masuk dalam pengawasan Badan POM. Selain itu, Badan POM juga telah melakukan pengawasan post-market atau ketika produk sudah diterbitkan izin edarnya dan dipasarkan oleh pelaku usaha. Nah, di sini ada Badan POM Comment Center atau BCC. Kemudian juga ada pengembangan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis digital atau 2D barcode. Yang ini biasa digunakan untuk mengecek izin edar dari produk atau mencari informasi terkait produk yang disebut dengan aplikasi BPOM Mobile dan juga Cek BPOM. Nah, untuk Cek BPOM ini adalah sama fungsinya sebenarnya, tapi kalau BPOM Mobile ini sudah dilengkapi dengan 2D barcode. Jadi teman-teman harus bisa bedakan ya. Untuk BPOM Mobile sudah ada 2D barcode-nya, sementara untuk Cek BPOM sendiri belum tersedia 2D barcode. Oke, kita lanjut. Ada Sistem Informasi Pelaporan Terpadu atau SIPT. Kemudian pelaporan NPP, narkotik, psikotropik, dan prekursor. Jadi pelaku usaha khususnya yang ada di apotek itu harus rajin melaporkan terkait stok NPP ini ya di sarananya masing-masing melalui situs e-napsa.pom.go.id. Kemudian ada pelaporan efek samping obat juga atau pharmacovigilance yaitu e-meso.pom.go.id, dan yang terakhir ada permohonan untuk keterangan impor atau ekspor jika pelaku usaha yang ada di dalam negeri ingin melakukan ekspor atau ingin mengimpor produk dari luar negeri, maka bisa melalui ebpom.pom.go.id. Nah, untuk masyarakat yang ingin mencari tahu informasi atau ingin melakukan pengaduan yang berkaitan dengan produk ataupun tugas fungsi Badan POM, silakan langsung saja mengunjungi website Badan POM ya. Jadi teman-teman harus tahu website Badan POM yaitu adalah pom.go.id. Oke, jadi jangan sampai salah, itu adalah situs dan aplikasi yang telah dikembangkan oleh Badan POM dalam melakukan pengawasan SISPOM tadi ya, Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Oke, mungkin itu saja dan kita akan coba lihat contoh-contohnya untuk soal untuk 3 materi ini ya. Pokok materi ini kita coba lihat contoh soalnya, misalnya nomor 1. Berikut adalah contoh bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam produk kosmetika kecuali. Oke, jadi tadi sudah saya sebutkan beberapa contoh untuk bahan berbahaya dalam kosmetik. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana yang kecuali berarti ya. Berarti kecuali yang tidak atau yang tidak masuk dalam kategori bahan berbahaya dalam kosmetik.
Kita lihat ada merkuri, kemudian ada hidrokinon, asam retinoat, alpurinol, dan rodamin B. Oke, jadi sudah jelas ya, merkuri itu biasa ada dalam kosmetik, otomatis ini salah. Rodamin J juga biasa B yang berwarna merah biasa ada. Kemudian ada hidrokinon juga biasa ada di kosmetik, asam retinoat juga ada ya di kosmetik, dan salah gunakan ya. Dan otomatis jawaban yang salah, kita langsung saja lihat jawaban yang kecuali ya, berarti yang bukan. Kita lihat jawabannya adalah D. Karena allopurinol ini bahan berbahaya dalam obat tradisional atau suplemen kesehatan yang biasa disebut dengan BKO atau bahan kimia obat. Nah, itu sebagai contoh untuk soal di materi pokok yang 3 tadi ya. Kemudian kita lanjut. Contoh bahan berbahaya pada produk pangan yang benar adalah, nah kita akan masuk ke produk pangan. Biasanya seperti ini sih contoh-contohnya. Jadi teman-teman harus hafal tadi tiap bahan berbahaya di komoditi ya. Methanol yellow itu warna kuning, otomatis biasa ada ya. Ini benar. Ini piroxicam ini bukan, salah. Dexamethasone juga salah, merkuri salah, biasa di kosmetik, hidrokinon juga salah. Jadi yang benar pasti yang berkaitan dengan pewarna. Biasa kalau di produk pangan itu bahan berbahaya atau bahan yang berisiko untuk kesehatan itu biasanya kalau bukan pewarna, pemanis dan pengawet serta cita rasa ya itu biasanya. Tapi biasa yang dilarang itu ada pewarna dan pengawet yang seharusnya bukan diperuntukkan untuk pangan. Nah, biasa untuk methanol yellow ini untuk tekstil ya, jadi tidak harus ditambahkan dalam pangan, tapi biasa disalahgunakan. Oke, jawabannya tadi untuk soal nomor 2 ini adalah methanol yellow. Kita coba lihat untuk contoh selanjutnya. Tujuan komunikasi risiko di bidang obat dan makanan adalah, nah ini untuk materi komunikasi risiko. Jadi untuk komunikasi risiko itu biasanya lebih banyak ya. Nah, contohnya untuk pilihan A, pertama melindungi kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi bagi pemangku kepentingan. Iya, tadi masuk ya. Untuk poin ini masuk tadi. Kemudian membantu masyarakat dalam memiliki informasi risiko bahaya dan faktor risiko. Ini juga masuk. Kemudian yang ketiga atau C, memfasilitasi pemahaman antar semua pemangku kepentingan. Ya, ini juga tadi masuk ya. Dan D ini antara A dan B yang benar, A dan B yang benar. Oke, jadi D ini salah ya, karena tiga-tiganya ini masuk, otomatis yang benar adalah jawaban E. Oke, kurang lebih seperti itu untuk contoh soalnya. Kita lihat sekali lagi jawabannya, ya betul E. Dan kita langsung ke contoh selanjutnya. Ini untuk materi Sispom ya. Website pendaftaran atau registrasi suplemen kesehatan dan obat tradisional yang benar adalah, oke, jadi untuk contoh soal seperti ini biasa akan dimunculkan beberapa website pendaftaran yang ada di Badan POM. Jadi teman-teman harus hafal tiap-tiap komoditi. Nah, seperti yang kita ketahui tadi untuk pilihan A, ini ada erekpom.go.id. Ini untuk pangan kan? Ya, ini pangan. Oke, kemudian yang kedua ada Asrot. Nah, Asrot ini untuk obat tradisional OTSK. Yang C tadi ini ada sertifikasi pom.go.id, ini untuk sertifikasi. Untuk sertifikasi. Untuk jawaban D, SIPT, pelaporan terpadu, ini bukan ya, berarti salah. Dan ada E atau newaero.pom.go.id, ini juga salah. Kita lihat langsung saja jawabannya adalah opsi Asrot ya. Jadi teman-teman harus hafal betul-betul tiap komoditi didaftarkan di website yang mana, harus dihafal. Dan juga teman-teman jangan hafal katanya saja, teman-teman juga harus hafal misalnya kalau ada contoh seperti ini ya, misalnya erekpom.go.id. Jadi teman-teman harus tahu ereknya ini apakah E, terus langsung rek,
atau E garis datar rek, atau E titik rek, karena biasanya bukan hanya katanya saja yang beda, tapi juga yang pembedanya biasa cuma garis datar atau titik atau sambung kayak gitu. Jadi teman-teman harus hafal betul-betul untuk website ini ya, karena ini biasa informasinya ditanyakan di soal SKB dan teman-teman harus hafal sebagai solusi untuk menjawab soal seperti ini. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya. Nomor 5, nama aplikasi yang digunakan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berita terbaru dari Badan POM, pengecekan suatu produk, dan memindai kode QR atau QR code, barcode, serta mengirimkan pengaduan terhadap suatu produk disebut aplikasi apa ya. Jadi ini berkaitan dengan aplikasi atau sistem informasi teknologi di Badan POM. Smart BPOM, teman-teman harus tahu ini apa. BPOM Mobile ini apa, cek BPOM, Badan POM Command Center, dan cek klik ya. Oke, jadi 5 ini merupakan, sebenarnya dari 5 ini ada 4 yang merupakan aplikasi, yaitu 1 sampai 4. A sampai D ini adalah aplikasi di Badan POM. Sementara cek-klik ini bukan aplikasi, tapi cek-klik ini adalah tagline. Tagline dari Badan POM, khususnya untuk fungsi informasi dan komunikasi. Jadi cek-klik itu, teman-teman harus tahu, jangan sampai ditanyakan ya, cek-klik, jangan sampai masuk di soal. Cek-klik itu ketika kita ingin membeli produk, kita harus sering menggunakan cek-klik. Jadi kita cek, pertama itu adalah kemasan. Jadi kemasannya dicek. L-nya label, labelnya harus sesuai dan harus ada. I, izin edar. Jadi izin edar untuk produk, misalnya MD, ML. Kemudian K itu kedaluarsa. Kedaluarsa ya. Jangan sampai di soal tahun ini muncul kepanjangan cek-klik ya. Jadi teman-teman harus tahu cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa. Oke, jadi teman-teman harus tahu. Dan untuk jawaban ini yang benar adalah aplikasi BPOM Mobile. Karena tadi ada keywordnya yaitu barcode atau QR code ya. Jadi ini adalah aplikasi yang dikembangkan Badan POM dengan adanya teknologi atau fitur QR code atau barcode. Jadi teman-teman harus lebih banyak mencari tahu kira-kira aplikasi apa saja yang dikeluarkan oleh Badan POM, tapi yang paling sering itu adalah aplikasi yang ini dan tadi ya, yang saya sebutkan di materi pertama tadi. Jadi kita nanti akan lanjut teman-teman, di materi selanjutnya ada screening kelengkapan dokumen praregistrasi dan registrasi obat yang tidak memerlukan uji data klinik, kemudian penilaian dokumen registrasi obat tingkat dasar, kegiatan penilaian obat tradisional suplemen kesehatan, verifikasi produk kosmetik tingkat dasar, dan pangan olahan. Jadi materinya sangat banyak. Jadi kita bagi per video ya. Jadi tiap video mungkin ada 1 sampai 3 atau 5 ya. 5 materi pokok yang akan dibahas tiap video. Dan ditunggu untuk video selanjutnya, kita akan bahas materi ini dan materi-materi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk tetap mendukung, berikan komentar yang positif, dan juga teman-teman semoga tahun ini ujian SKB-nya lancar ya. Jangan lupa untuk berdoa dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.